Pada awal Islam datang, ziarah itu dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hadis menunjukkan hal tersebut. Pada halaman 224 ada disebutkan paling tidak 3 hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadis yang bersumber dari sahabat Buraidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur." Bahwa aku dulu melarang kalian berziarah kubur. Fazuruha, tapi sekarang berziarahlah kalian. Kemudian di hadis yang kedua, hadis yang bersumber dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, di mana di sini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni nahaitukum an ziyaratil qubur." Sesungguhnya aku dulu melarang kalian ziarah kubur, fazuruha, tapi sekarang berziarahlah kalian. Kemudian hadis yang ketiga dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Di dalam hadis ini Rasulullah juga bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur." Adalah aku dulu melarang kalian berziarah kubur. Fazuruha, tapi sekarang berziarahlah kalian. Maka hadis ini ada sebahagian orang yang memenggalnya, memotongnya. Jadi seolah-olah sampai sekarang ziarah kubur itu dilarang. Karena memang tadi kalimatnya diantaranya, "Inni nahaitukum an ziyaratil qubur." Sesungguhnya aku melarang kalian ziarah kubur. Padahal hadis ini bersambung, fazuruha, tapi sekarang berziarahlah kalian. Kenapa ziarah kubur dulu dilarang oleh Nabi pada awal-awal Islam datang? Karena ada kekhawatiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ziarah kubur yang dilakukan oleh orang-orang yang baru memeluk Islam, yang baru masuk Islam, yang baru meninggalkan kebiasaan jahiliyahnya dalam berziarah. Maka Nabi khawatir orang yang baru memeluk agama Islam, kalau nanti mereka tidak dilarang berziarah, mereka melakukan ziarah, dikhawatirkan kemusyrikan dalam berziarah itu masih tetap mereka lakukan, karena memang belum hilang ya warisan dari budaya jahiliyah yang baru saja mereka tinggalkan. Tapi lama kelamaan setelah tauhid diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat, kepada orang yang memeluk agama Islam ketika itu, barulah kemudian Nabi menyuruh mereka, fazuruha, tapi sekarang berziarahlah kalian. Kenapa? Nabi tidak khawatir lagi mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang ketika melaksanakan ziarah kubur tersebut. Nabi kita tidak lagi khawatir mereka akan berbuat kejahiliahan ketika melaksanakan ziarah kubur tersebut. Maka sampai hari ini dan sampai hari kiamat nanti, ziarah kubur adalah merupakan syariat agama kita, adalah merupakan hal yang sangat-sangat dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap harus kita jaga tentunya. Bagaimana tuntunan berziarah yang diajarkan Nabi? Bagaimana cara-cara berziarah yang dituntunkan oleh Nabi kita kepada kita umat Islam? Maka itulah yang kita pegang. Jangan ada lagi orang yang berziarah nanti balik lagi ke jahiliyah. Padahal cara-cara orang jahiliyah berziarah itu dulu dilarang Nabi. Sampai jangan berziarah karena khawatirnya tadi. Nah, maka kalau sekarang misalnya ditemukan hal-hal yang dilarang ketika berziarah, maka dikarenakan bisa jadi
belum sampai tuntunan berziarah itu kepada mereka. Mereka belum belajar bagaimana berziarah yang sebenarnya itu, sehingga kadang-kadang manfaat ziarah itu justru tidak didapatkan. Justru sebaliknya, kadang-kadang ziarah itu malah bisa menimbulkan dosa. Ziarah itu malah bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik dan hal-hal yang negatif bagi si pelaku peziarah tersebut. Maka Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam kitab ini ziarah kubur adalah merupakan langkah yang ketujuh untuk dapat mengobati hati yang keras. Tapi catatannya tadi, kalau ziarahnya dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat agama. Tapi kalau sebaliknya, maka tujuan ziarah untuk mengobati hati yang keras, untuk melunakkan dan melembutkan hati, kita khawatir nanti tidak tercapai. Bahkan tadi kita sebutkan, bisa jadi nanti timbul hal-hal yang tidak diinginkan karena ziarah itu dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan. Sebelum lebih lanjut kita bahas tentang hal ini, ada satu hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis dari sahabat Abu Hurairah ini menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berziarah ke makam, ke kuburan ibunda beliau. Diceritakan oleh Abu Hurairah dalam hadis ini bahwa ketika itu Rasulullah menangis luar biasa di makam ibunya. Orang-orang yang ikut mendampingi Rasulullah berziarah pun tidak dapat menahan tangisan mereka. Ini bisa kita maklumi betapa rindunya Nabi kita kepada ibunya. Rasul yang ditinggalkan ayahnya ketika masih 2 bulan dalam kandungan, tidak pernah dia pandang wajah ayahnya. Apalagi dulu belum ada foto, belum ada gambar. Kalau sekarang orang, kalau ketika anaknya masih kecil, ayahnya meninggal, masih bisa ditunjukkan fotonya. Ini ayahmu, ini gambar ayahmu. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah bisa melihat itu. Jangankan kasih sayang dari ayah, melihat wajah ayahnya pun dia tidak pernah. Begitu juga dengan ibunya, walaupun sempatlah Nabi memandang ibunya, tapi karena masih kecil, apakah dia ingat wajah ibunya atau tidak? Wallahu a'lam. Karena kita tahu, begitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lahir, kebiasaan orang-orang Arab ketika itu, anak tidak disusukan oleh ibunya secara langsung. Kalau sekarang kan syariat Nabi sudah turun. Anak itu disusukan 2 tahun lamanya, barulah dia disapih. Istilah kita cerai nyusu. Tapi 2 tahun dengan ibunya. Dulu karena Islam belum datang, bahkan pembawa syariat Islam baru lahir, Nabi Muhammad. Maka kebiasaan orang Arab masih berlaku ketika itu. Nabi Muhammad tidak langsung disusukan oleh ibunya, tapi diberikan kepada ibu susu namanya. Itu kebiasaan orang dulu. Maka kita kenal dalam riwayat, ibu susu Nabi Muhammad ada yang namanya Suwaibah Aslamiyah, Suwaibatul Aslamiyah. Kemudian ada ibu susu Nabi yang kedua namanya Halimah As-Sa'diyah atau Halimatus Sa'diyah. Barulah setelah disusukan kepada 2 ibu susu tersebut, Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibunya hampir ketika dia berumur 4 tahun ketika itu. Hanya berselang lebih kurang 2 tahun sama ibunya, ibunya pun meninggal dunia. Siti Aminah berpulang ke rahmatullah pada saat Nabi Muhammad kira-kira mencapai umurnya hampir 6 tahun. Maka dia tumbuh dan berkembang tanpa ayah, tanpa ibu.
Maka bisa dibayangkan bagaimana yang dilihat oleh Abu Hurairah ketika dia berziarah ke kuburan orang tuanya, terutama ke kuburan ibunya. Maka beliau menangis sejadi-jadinya. Nah, hadis itu Bapak dan Ibu sekalian kemudian dilanjutkan oleh Abu Hurairah dalam meriwayatkannya. Hadis ini disebutkan di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini berbunyi selengkapnya, ista'dzantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dzan li wasta'dzantuhu fi an azura qabraha fa udina li. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ista'dzantu rabbi, aku minta izin kepada Tuhanku, kepada Allah. Aku minta izin kepada Tuhanku, kepada Allah, fi an astaghfira laha, agar aku dapat diizinkan memohonkan ampunan laha, untuk ibuku. Falam yu'dzan li, tapi Allah tidak mengizinkan aku. Wasta'dzantuhu, dan ketika aku meminta izin kepada Allah, fi an azura qabraha, agar aku dapat diperbolehkan berziarah ke kuburannya, ke kuburan ibuku, fa'udhinali, maka diizinkan untukku oleh Allah. Maka sampai di sini hadisnya belum kita lanjutkan, tapi sampai di sini kita pahami dulu. Rasulullah minta izin kepada Allah agar diperbolehkan berziarah ke kuburan ibunya. Maka Allah mengizinkannya. Ini menjadi syariat, berziarah itu tidak ada masalah. Itu syariat agama kita. Kemudian diterangkan dalam hadis tadi, ketika Nabi minta izin agar dia memohonkan ampunan untuk ibunya, falam yu'dzan li, tapi Allah tidak memberikan izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini, kalau hadis ini dibaca sendiri, maka orang akan bisa salah memahaminya. Dan itu terbukti. Saya sudah melihat ada video, ya, ada video yang menggambarkan kelompok mereka mengatakan ayah Nabi Muhammad itu di neraka, ibu Nabi Muhammad itu di neraka. Apalagi ada hadis tadi mengatakan memintakan ampunan kepada orang tuanya, Nabi Muhammad tidak diizinkan oleh Allah. Ini jadi dasar mereka. Nabi Muhammad minta ampunan untuk ibunya, tapi Allah tidak izinkan. Yang kita bayangkan apa? Orang tuanya tetap berdosa. Orang tuanya tidak diberikan ampunan oleh Allah. Betul apa betul? Kita tangkap begitu hadis ini apa tidak? Kita tangkap. Saya yakin tadi ada yang sempat nangkap tadi. Nabi Muhammad minta ampunan untuk orang tuanya, tidak diizinkan oleh Allah. Mari kita pahamkan pelan-pelan. Apa betul seperti itu? Pernahkah Bapak dan Ibu sekalian, sampai umur kita sekarang ini, ketika kita berdoa, pernah memintakan doa kepada Nabi Muhammad, kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Nabi Muhammad. Pernah benda? Saya seumur hidup tidak pernah memintakan ampunan untuk Nabi Muhammad. Apakah itu artinya bahwa Allah tidak menerima permohonan ampunan dari kita, kalaupun itu kita mintakan kepada Allah? Dan itu memang dilarang. Tidak dibenarkan kita memintakan ampunan kepada Nabi Muhammad. Tapi bukan berarti Nabi Muhammad tidak akan diampuni, bukan berarti Nabi Muhammad tetap berdosa karena kita umatnya tidak memohonkan ampunan kepada Allah. Kenapa kita dilarang
oleh Allah untuk memintakan ampunan kepada Nabi Muhammad? Jawabannya, karena tidak ada yang perlu diampuni dari Nabi Muhammad. Untuk apa kita memohonkan ampunan untuk Nabi Muhammad sementara tidak ada yang perlu diampuni dari Nabi Muhammad? Tidak ada dosanya, tidak ada salahnya. Atau kita turun sedikit. Pernahkah kita seumur hidup kita berdoa, ya Allah, ampunilah dosa Abu Bakar Siddiq? Pernah? Tidak juga. Ya Allah, ampunilah dosa Umar bin Khattab. Ya Allah, ampunilah dosa Uthman bin Affan. Ya Allah, ampunilah dosa Ali bin Abi Thalib. Ya Allah, ampunilah dosa Siti Aisyah. Ya Allah, ampunilah dosa Siti Fatimah. Pernahkah itu kita lakukan? Tidak. Apakah itu karena mereka tidak akan diampuni oleh Allah, makanya tidak kita minta? Oh bukan. Bukan karena mereka tidak akan diampuni kalau kita minta. Memang kita tidak perlu memintakan ampunan untuk mereka, dan itu dilarang bagi kita. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang sudah dijamin oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nanti bersamanya di dalam surga Allah. Untuk apa lagi kita mintakan ampunan untuk mereka? Mereka sudah dijamin menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah ada yang mengajarkan kepada kita agar kita memohonkan ampunan kepada Allah untuk Imam Hanafi? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Imam Hanafi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Imam Malik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Imam Syafi'i. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Imam Hambali. Pernah itu kita lakukan? Tidak pernah. Bukan berarti kalau kita minta pun mereka tidak akan diampuni, bukan. Karena memang tidak ada yang akan diampuni dari mereka. Mereka orang yang bersih dari segala noda dan dari segala dosa. Nah, maka dari itu sekarang kita balik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilarang oleh Allah mendoakan untuk keampunan bagi orang tuanya, terutama ibunya. Apakah ini berarti bahwa ibunya, orang tuanya tidak akan pernah diampuni oleh Allah, makanya dilarang untuk didoakan? Termasuk kita, tidak pernah ada kita yang berdoa, ya Allah, ampunilah dosa Abdullah, ayah Nabi Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa Siti Aminah, ibunda Nabi Muhammad. Pernah itu kita lakukan? Tidak. Kenapa tidak? Dan Nabi Muhammad sendiri pun dilarang oleh Allah untuk itu. Ziarah dibolehkan oleh Allah. Ziarah diizinkan oleh Allah. Ziarah menjadi syariat dalam agama kita. Tapi untuk mendoakannya seperti itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sama jawaban seperti yang tadi. Tidak ada yang perlu diminta ampuni untuk Abdullah, dan tidak ada yang perlu diminta ampuni untuk Siti Aminah, ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan ayahnya. Ada yang beranggapan, oh mereka kan tidak Islam Ustaz. Betul, karena Islam sendiri belum datang. Oh mereka belum bersyahadat Ustaz. Betul, kalau syahadat secara Islam yang kita inginkan. Tapi tahukah kita bahwa orang-orang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, Allah sudah menurunkan berapa banyak rasul dan berapa banyak nabi-nabi untuk mereka. Maka amalan mereka tergantung kepada syariat yang diturunkan kepada nabi-nabi itu.
Jangan katakan nanti oh Nabi Sulaiman tidak Islam, karena dia hidup sebelum Islam datang. Oh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tidak Islam. Betul, kalau Islam yang kita maksudkan adalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Islam, agama tauhid, itu yang Allah turunkan kepada setiap rasul dan kepada setiap nabi. Maka umat Nabi Ibrahim yang dulu mengikut syariat Nabi Ibrahim, maka syariat itulah yang menjadi penilaian untuk mereka, bukan syariat Nabi Muhammad. Umat, misalnya umat Nabi Nuh, siapa mereka yang nantinya akan masuk surga dan siapa mereka yang akan masuk neraka, maka ukurannya tergantung kepada siapa yang menjalankan syariat Nabi Nuh dan siapa yang menentang syariat Nabi Nuh, bukan syariat Nabi Muhammad yang menjadi ukurannya, karena mereka bukan umat Nabi Muhammad. Nah, kalau begitu Abdullah yang belum datang syariat Nabi Muhammad, mereka hidup ketika itu dan akhirnya meninggal sebelum syariat Nabi datang. Begitu juga dengan Siti Aminah, begitu juga dengan datuknya Abdul Muthalib. Siapa yang berani mengatakan mereka ini orang kafir? Siapa yang berani mereka ini disebut orang musyrik? Oh, karena tidak ikut syariat Nabi Muhammad. Memang syariat Nabi Muhammad belum turun. Lalu syariat siapa yang mereka ikut ketika itu? Syariatnya ahli kitab. Makanya di awal Islam datang, sembelihan, ya, hewan sembelihan ahli kitab itu masih halal kita makan. Menikah dengan wanita ahli kitab itu masih diperbolehkan. Maka jangan tanyakan nanti, oh, Nabi Muhammad waktu menikah dengan Khadijah, Nabi Muhammad umur 25, Khadijah umur 40, tidak sesuai dengan syariat Islam. Memang syariat Islam belum datang waktu itu. Bab munakahat dalam syariat Islam belum ada. Lalu Nabi Muhammad dengan Khadijah waktu itu menikah dengan cara apa? Dengan cara syariat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pakaikan syariat Nabi Muhammad kepada orang yang hidupnya atau melakukan sesuatu sebelum syariat Nabi Muhammad datang. Umur 25 Nabi Muhammad, dia belum jadi Rasul, belum ada syariat munakahat, cara-cara nikah bagaimana menurut syariat Islam. Maka syariat sebelumnya lah yang berlaku ketika itu. Maka dari itu Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, Abdullah menjadi ahli ibadah sesuai dengan syariat ahli kitab pada waktu itu. Siti Aminah menjadi ahli ibadah yang berdasarkan syariat ahli kitab pada waktu itu. Jangan katakan mereka kafir, seperti syariat Nabi Muhammad sudah datang, orang tidak mau ikut syariat Nabi Muhammad, lalu kita cap mereka sebagai orang kafir, sebagai orang musyrik, sebagai Yahudi zaman sekarang, sebagai Nasrani zaman sekarang, sebagai Majusi. Nah, jangan begitu, karena tidak sesuai dengan nanti dengan syariat yang berlaku. Maka kita yakin yang pertama, orang tua Nabi Muhammad mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasul dan Nabi sebelum Nabi Muhammad. Kemudian, bagi kita tidak mungkin Nabi Muhammad yang menjadi makhluk yang terbaik, bukan cuma manusia, makhluk dari seluruh makhluk. Nabi Muhammad adalah makhluk yang terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik tentu bersumber dari, kita semua ini bersumber dari setetes air mani ayah kita. Maka Nabi Muhammad, makhluk yang terbaik itu tidak mungkin bersumber dari setetes air mani yang tidak baik. Tidak mungkin bersumber dari embrio janin yang tidak baik. Tidak mungkin itu Bapak dan Ibu. Pastilah diambil dari bibit yang terpelihara. Jadi Abdullah itu
adalah pemuda yang terpelihara. Terpelihara dalam arti jangan pakai syariat Islam, tapi terpelihara dalam arti pakai syariat ahli kitab ketika itu. Syariat Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia terpelihara, dia pemuda yang baik, sehingga maaf sekali lagi, setetes air maninya Allah jadikan menjadi asal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi embrio Nabi. Kemudian Nabi Muhammad sebagai makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling utama, tidak mungkin Allah titipkan kepada rahim di perut seorang wanita selama 9 bulan 10 hari, itu ditempatkan di perut wanita yang tidak pilihan. Tidak mungkin. Tidak mungkin Nabi Muhammad Allah titipkan di rahim, di perut seorang wanita yang bukan wanita pilihan. Pastilah wanita pilihan. Pilihan dalam arti menjalankan syariat agama, jangan pakai syariat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad dia pun belum lahir. Tapi pilihan dalam arti menjalankan syariat Rasul dan Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau syariat yang dipakai oleh ahli kitab ketika itu. Jadi Aminah itu juga wanita pilihan, maka Allah titipkan Nabi Muhammad 9 bulan 10 hari di dalam rahim dan di dalam perut Siti Aminah. Mungkinkah orang yang seperti ini ditempatkan oleh Allah di neraka? Maka bagi kita tidak mungkin. Maka terlalu orang yang mengatakan bahwa ayah dan ibunya di neraka karena tidak mengikut syariat Islam. Karena memang yang bawa syariat saja ketika itu belum lahir, yang bawa syariat belum lahir ketika itu. Nah, maka dari itu Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita lanjutkan ini berikutnya, maka menutup kuliah subuh pada hari ini, pernah dengar enggak satu hadis Bapak dan Ibu yang menceritakan tentang ada seseorang yang ingin membalas dendam kepada Nabi Muhammad. Dia ingin membalas dendam, tapi balas dendamnya tidak balas dendam yang sebenarnya. Dia rekayasa karena ada tujuannya. Dia katakan bahwa dia pernah dicambuk oleh Nabi Muhammad. Lalu dia minta balas, minta tuntutan balasan. Nabi Muhammad karena tidak ingat dia, maka dia izinkan, balaslah. Lalu katanya, waktu dia dicambuk oleh Nabi Muhammad dulu, dia dalam keadaan tidak pakai baju. Maka dia pun minta Nabi Muhammad agar membuka bajunya. Tapi akhirnya tidak jadi, dia cambuk. Tapi justru Nabi Muhammad dia terkam, lalu dia peluk sekuat-kuatnya sambil menangis. Pada pernah dengar hadis itu? Pernah ya? Ini kisah Akasyah bin Muhsin. Jadi si Akasyah tadi itu. Si Akasyah nuntut sama Nabi. Ketika dituntut dipenuhi Nabi. Lalu dia pun minta agar Nabi buka baju. Karena dulu katanya dia dicambuk oleh Nabi buka baju. Nabi turuti, padahal orang-orang waktu itu sudah emosi semua, Pak. Apalagi Umar bin Khattab. Kepingin sekali dia memenggal kepala si Akasyah. Tapi Nabi melarang, jangan. Ini hak dia, kata Nabi. Nah, maka kemudian dia semakin bikin manas lagi ketika dia bilang, ya Rasul, dulu aku tidak pakai baju ketika kau cambuk. Buka bajumu sekarang. Begitu dibuka oleh Nabi Muhammad, kata dia lagi, dulu kau cambuk itu bagian belakangku ya Rasul, kata dia. Sekarang berbaliklah engkau supaya belakangmu yang ku cambuk, kata si Akasyah. Begitu Nabi Muhammad berbalik, dia buang itu cambuknya, lalu dia terkam Nabi Muhammad dari belakang. Dia peluk Nabi Muhammad kuat-kuat, erat-erat sambil menangis. Orang pun kaget terkejut. Ada apa sebenarnya nih, kata orang.
Lalu ditanya oleh Nabi, "Wahai Akasyah, apa betul aku pernah mencambukmu?" kata Nabi. Kata Akasyah, "Tidak ya Rasul." Kenapa tadi engkau rekayasa seperti itu? Kata Akasyah, "Ya Rasul, bukankah tadi engkau baru menyampaikan bahwa ayat terakhir dari Al-Quran telah diturunkan. Tidak akan ada lagi wahyu yang turun. Tidak akan ada lagi firman Allah yang diturunkan. Maka aku ketika itu berpikir, waktu orang semua senang, hore, agama sudah selesai wahyunya, orang senang. Tapi aku berpikir tidak begitu ya Rasul. Apa yang kau pikirkan?" kata Nabi Muhammad. "Yang kau pikirkan adalah, kalau wahyu tidak lagi turun, untuk apa si penerima wahyu ada lagi di bumi ini? Kalau wahyu tidak akan dibawa lagi oleh malaikat Jibril, untuk apa si perantara penerima wahyu itu lagi ada? Maka aku berpikir engkau tidak akan lama lagi akan dipanggil oleh Allah. Engkau akan berpulang ke rahmatullah tidak lama lagi." Coba itu feeling si Akasyah itu. Maka aku berpikir, kapan lagi kesempatanku untuk bisa memeluk tubuhmu tanpa baju? Maka aku pikir inilah kesempatan. Kalau ku minta tadi secara jujur-jujur, mungkin engkau tidak akan memberikan. Maka ku rekayasa seperti itu tadi ya Rasul. Maka kata Rasulullah, "Untuk apa tujuanmu?" Dijawab oleh Akasyah, "Ya Rasul, bekas-bekas tubuhmu yang ada di tubuhku ini, aku berharap nanti Allah haramkan diriku disentuh oleh api neraka, karena ada bekas tubuhmu di tubuhku ya Rasul." Maka kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah kabulkan itu. Nah makanya orang dulu, Bapak dan Ibu, kalau Nabi Muhammad itu pangkas, gunting rambut, itu rambut Nabi nggak ada yang berjatuhan ke tanah, ke bumi. Kenapa? Banyak yang nampung. Nabi Muhammad itu kalau tidur, dia berkeringat, itu keringatnya disendokin orang, Pak. Kan panas kan? Panas, tidur siang berkeringat, nampak mereka ada keringat di badannya, disendokin, masukkan ke botol. Sendokin, masukkan ke satu tempat. Disendokin mereka. Yang tidak bisa disendok tapi badannya basah, mereka ambil kain lap. Lalu mereka lap. Kan basah nih kain lap nih, mereka simpan. Karena keringat Nabi itu memang lebih harum dari induknya minyak wangi. Induknya nih. Nah, sekarang kita pahamkan. Kalau yang disentuh sekejap saja oleh tubuh Nabi Muhammad, itu tidak akan dibakar oleh api neraka. 9 bulan 10 hari Aminah, ya, perutnya menjadi tempat nginap seluruh tubuh Nabi Muhammad. Kira-kira Aminah itu dibakar neraka atau tidak? Bayangkan itu. Abdullah, bibitnya itu menjadi bibit Nabi Muhammad. Darah dagingnya itu menjadi darah daging Nabi Muhammad. Mungkinkah darah daging Abdullah akan dibakar oleh api neraka? Banyak lagi riwayat, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini tadi sekedar penjelasan tambahan saja bagaimana kita memahamkan hadis tadi, istadzantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dzan li. Ketika aku minta izin kepada Allah, kepada Tuhanku, agar aku memohonkan ampunan untuk ibuku, tapi Allah tidak mengizinkan aku. Tidak diizinkan karena memang tidak ada yang perlu diampuni dari Aminah, dari Abdullah. Dia tidak diizinkan oleh Allah, bukan karena mereka tidak akan diampuni, karena memang tidak ada yang perlu diampuni oleh Allah atas mereka. Maka hadis ini jangan sampai dipahami secara salah.